Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang aneka ragam makanan yang ada di Indonesia. Salah satunya terletak pada Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan membahas tentang 5 macam makanan khas dari Jawa Tengah. Yang pertama ada gudeg, yang kedua lumpia Semarang, yang ketiga soto Kudus, yang keempat getuk, dan yang terakhir tahu tek. Makanan yang pertama yang akan kita bahas adalah gudeg. Asal mula gudeg telah ada sejak zaman dibukanya alas atau hutan mantuk untuk membangun keraton Mataram. Bahan-bahan yang digunakan antara lain nangka muda, santan, daun salam, lengkuas, gula Jawa, telur, kecap manis, bawang merah, dan juga bawang putih. Untuk teknik memasaknya sendiri, gudeg memerlukan teknik moist head atau menggulai. Proses memasak gudeg dilakukan dengan teknik menggulai, yaitu memasak bahan dalam cairan santan bersama bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk makanan yang kedua adalah lumpia. Lumpia Semarang merupakan salah satu makanan asal kota Semarang. Makanan yang berisi tentang potongan rebung atau bambu muda dengan cita rasa yang khas. Ini banyak disukai dari berbagai macam kalangan. Sejarah lumpia Semarang berawal ketika seorang laki-laki Tionghoa memutuskan untuk tinggal dan menetap di Semarang. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lumpia Semarang ini antara lain rebung, udang, ayam, bawang putih, kecap manis, dan kulit lumpia. Untuk teknik memasaknya sendiri, lumpia Semarang menggunakan teknik dry head atau menggoreng. Teknik memasak lumpia melibatkan 2 tahap, antara lain menumis isian dan juga menggoreng lumpia. Untuk makanan yang keempat adalah soto Kudus. Pada zaman dahulu, Sunan Kudus datang membawa ajaran agama Islam ke daerah Kudus. Di sana, Sunan Kudus memperkenalkan makanan ini kepada masyarakat sekitar, dan akhirnya para masyarakat pun mulai mengenali makanan yang bernama dengan soto Kudus. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat soto Kudus ini antara lain daging ayam, bawang putih, bawang merah, serai, daun salam, soun, garam, merica, dan juga lontong atau diganti dengan nasi. Untuk teknik memasaknya sendiri menggunakan moist head atau merebus. Teknik memasak soto melibatkan proses merebus untuk membuat kaldu ayam. Dan makanan yang kelima ada getuk. Getuk adalah makanan ringan dari singkong yang direbus kemudian dicampur oleh gula pasir ataupun gula merah serta kelapa lalu ditumbuk sekaligus. Getuk adalah panganan tradisional masyarakat Jawa yang populer di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Bahan-bahan untuk membuat getuk ini sangat mudah dicari. Yang pertama ada singkong, gula, kelapa parut, garam, dan juga pewarna. Untuk teknik memasaknya sendiri, getuk menggunakan teknik moist head atau merebus. Teknik membuat getuk ini memerlukan teknik merebus untuk mengolah singkong yang kemudian akan ditumbuk, dicetak, dan lain sebagainya, sehingga menjadi olahan getuk. Untuk makanan yang terakhir ada tahu tek. Saat memotong, gunting sengaja dibunyikan terus oleh penjual. Walaupun bahan makanan telah habis dipotong dan lamban laun terdengar bunyi tek tek tek. Dari bunyi inilah sampai sekarang kuliner ini disebut dengan tahu tek. Untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tahu tek ini antara lain tahu putih, timun, kacang, toge, lontong. Sedangkan untuk membuat bumbu kacangnya antara lain kacang tanah, bawang putih, peti sudang, kecap manis, gula merah, cabai rawit, air asam jawa, dan juga garam. Untuk teknik memasaknya sendiri, tahu tek memakai teknik dry head atau menggoreng. Teknik memasak tahu tek melibatkan 2 tahap. Yang pertama menyiapkan bumbu dan yang kedua mempersiapkan bahan pelengkap lainnya. Untuk teknik memasaknya sendiri, tahu tek menggunakan teknik dry head atau menggoreng. Teknik memasak tahu tek ini melibatkan 2 tahap. Tahap yang pertama menyiapkan bumbu kacang dan mempersiapkan bahan pelengkap lainnya seperti toge, lontong, dan lain sebagainya. Dan kedua tahap itu memerlukan teknik deep frying. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirania Marisha Salsabila, absen 16 dari kelas 11-4. Di sini saya akan mempresentasikan makanan khas Indonesia dari daerah Sulawesi. Saya memilih 3 jenis makanan, yaitu sup konro, jalangkote, dan juga ikan parindi. Yang pertama, ikan parindi. Ikan parindi adalah makanan khas Buton, Sulawesi Tenggara yang terbuat dari ikan segar dan bumbu kuning. Parindi merupakan sup ikan yang memiliki cita rasa asam, pedas, dan gurih. Bahan untuk membuat ikan parindi adalah ikan tongkol, jeruk nipis, kemangi, tomat, minyak, air, gula Jawa, serai, lengkuas, jahe, bawang merah, bawang putih.
merica, ketumbar, kunyit, kemiri, dan daun salam. Teknik untuk membuat ikan parende adalah saute dan stewing. Ini contohnya. Lalu yang kedua ada sup konro. Sup konro atau palu konro adalah masakan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi etnik Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Masakan berkuah warna kecoklat hitaman ini biasanya dimakan dengan burasa atau ketupat yang telah dipotong-potong. Bahan untuk membuat sup konro adalah tulang iga, kecap, asam jawa, jinten, biji pala, sereh, keluak, jahe, kunyit, kaldu bubuk, bawang merah, bawang putih, merica, lengkuas, gula, dan garam. Teknik memasak sup konro adalah saute dan stewing. Ini contohnya. Lalu yang terakhir adalah jalang kote. Jalang kote adalah makanan ringan khas etnik Makassar di Sulawesi Selatan yang bentuk serupa dengan kue pastel. Bedanya, pastel memiliki kulit yang lebih tebal dibandingkan jalang kote. Dan bila pastel dimakan bersama cabai rawit, jalang kote dimakan bersama sambal cair, campuran cuka dan cabai. Bahan untuk membuat jalang kote adalah bihun, ubi jalar, wortel, bawang merah, bawang putih, daun bawang, seledri, telur, kaldu, merica, gula, garam, dan kulit pangsit. Teknik memasak jalang kote adalah boiling, saute, dan deep frying. Ini contohnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan makanan khas Indonesia. Yang saya akan tampilkan adalah makanan khas Indonesia dari Kalimantan Selatan. Yang pertama di sini ada soto Banjar. Soto Banjar merupakan salah satu makanan khas asal Kalimantan Selatan. Makanan soto Banjar berisi mie suun, ketupat yang dipotong kecil, irisan telur, perkedel kentang, daun bawang, dan batang seledri. Sejarah soto Banjar Kalimantan Selatan berawal dari pertama kali muncul di tengah-tengah komunitas Tionghoa yang aktif berdagang di Banjarmasin. Bahan-bahan: ayam kampung, garam, air, daun salam, jahe, suun, telur, kentang. Teknik memasak broiling atau merebus. Dan yang kedua ada mie banjir. Mie banjir merupakan salah satu makanan khas asal Kalimantan Selatan. Mie banjir berisi daging ayam kampung, telur titik, tampak, dan jeruk kuit. Sejarah mie banjir Kalimantan Selatan tidak dijelaskan, tetapi diyakinkan bahwa hidangan ini berasal dari etnik Dayak yang merupakan kelompok suku bangsa yang mendiamkan wilayah pedalaman Kalimantan Selatan. Bahan-bahan: mie sayur dan daging sapi. Teknik memasak boiling atau merebus. Dan yang terakhir ada ketupat kandangan. Ketupat kandangan merupakan salah satu makanan khas dari Kalimantan Selatan. Ketupat kandangan berisi ketupat, kuah kental, dan lauk pauk. Sejarah ketupat kandangan. Sejarah ketupat kandangan adalah bentuk seni tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan, Indonesia. Asal-usul tidak jelas, tetapi diyakinkan bahwa bentuk ini telah ada selama beradab-adab. Ketupat kandangan biasanya digunakan sebagai alat untuk menyimpan makanan seperti mie banjir, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyimpan barang-barang lain seperti pakaian atau barang rumah tangga. Ketupat kandangan biasanya dihiasi dengan ukiran atau cetak dan dapat dihargai karena keunikan dan nilai sejarahnya. Bahan-bahan: urung atau selongso ketupat, kelapa, ikan, telur. Teknik memasak steaming atau mengukus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nda Kalisa. Saya akan menampilkan 3 makanan khas dari Indonesia, yaitu dari Jawa Timur. Jadi yang pertama, rujak cingur merupakan salah satu makanan tradisional dari Jawa Timur, yaitu dari daerah Surabaya. Rujak cingur berada di kota Surabaya dari tahun 1930-an. Bahan dasar dari rujak cingur adalah irisan beberapa buah-buahan dan aneka sayuran. Teknik masak yang digunakan rujak cingur adalah dry head. Yang kedua, rawon adalah masakan khas Indonesia yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, yang berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan gula. Bahan
Yang digunakan dari rawon adalah daging sapi dan bumbu rawon. Teknik yang digunakan adalah teknik memasak menggunakan stewing. Lontong balap. Lontong balap adalah makanan khas Indonesia yang merupakan ciri khas kota Surabaya di Jawa Timur. Makanan ini terdiri dari lontong, toge, tahu goreng, lontong, bawang goreng, kecap, dan sambal. Bahan yang digunakan adalah lontong, toge, tahu goreng, lontong, bawang goreng, kecap, dan sambal. Teknik yang digunakan untuk membuat lontong balap adalah untuk membuat lontongnya menggunakan teknik moist head dan mengukus atau stewing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa makanan khas dari Indonesia. Yang pertama ada serabi. Serabi adalah jajanan tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang diperkirakan sudah dikenal sejak zaman kerajaan Mataram. Serabi diduga sebagai modifikasi dari apem yang berasal dari India yang juga terbuat dari tepung beras dan sedikit ragi. Apem kemudian berkembang menjadi serabi yang lembut karena menggunakan santan yang lebih banyak. Bahan-bahannya antara lain tepung beras, santan, air, gula, garam, dan ragi. Serabi biasanya dimasak dengan teknik moist head atau panas basah. Proses masaknya dilakukan dengan cara menuangkan adonan serabi ke dalam cetakan atau wajan yang dipanaskan dan kemudian ditutup. Yang kedua, ada kerak telur. Kerak telur awalnya dikenal sebagai makanan rakyat jelata pada masa kolonial Belanda. Hidangan ini dibuat oleh para penduduk asli Betawi dari bahan-bahan sederhana yang mudah didapat. Bahan-bahannya antara lain beras ketan putih, telur ayam atau bebek, kelapa parut kasar, ebi atau udang kering, merica, garam, jahe, gula merah, bawang merah, dan bawang putih. Teknik memasak kerak telur umumnya menggunakan metode dry head. Ini karena kerak telur dimasak di atas wajan datar dengan suhu tinggi dan sedikit minyak yang kita sering sebut dengan sauteing. Yang ketiga, ada sate marangi. Sate marangi adalah makanan asli Sunda di Indonesia yang biasanya ditemukan di daerah Jawa Barat, khususnya di Purwakarta. Istilah marangi sendiri dalam bahasa Sunda merupakan istilah petukangan, yakni seorang ahli pembuat sarung keris. Bahan-bahan untuk membuat sate marangi antara lain daging sapi, kecap manis, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Sate marangi dimasak dengan teknik dry head, khususnya dengan metode memanggang atau grilling. Yang keempat, ada pendap. Pendap atau ikan pais merupakan makanan khas dari Bengkulu Selatan yang memiliki cita rasa pedas dan gurih. Pendap telah menjadi bagian dari budaya makanan Bengkulu selama beberapa generasi dan memegang peranan penting untuk kultur budaya. Bahan-bahannya antara lain ikan, kelapa parut, daun pisang, manisan asam, garam, gula merah, cabai merah, bawang putih, kencur, serai, dan daun kemangi. Teknik memasak pendap menggunakan metode moist head. Ini karena pendap dimasak dengan cara dikukus atau steaming setelah dibungkus dengan daun pisang. Yang kelima, ada pempek. Pempek adalah salah satu makanan tradisional asal Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Disebut pempek sejak seorang apek dari Tiongkok terkenal dengan keahliannya berdagang. Ape atau empe adalah panggilan yang digunakan untuk pedagang Tiongkok yang menjual kalesan. Bahan-bahannya antara lain daging ikan yang digiling, tepung tapioka atau tepung sagu air, garam, bumbu lainnya sebagai penambah cita rasa. Teknik memasak pempek melibatkan dua teknik, yaitu dry head dan moist head. Tahap utamanya adalah merebus atau boiling. Setelah adonan pempek dibentuk, pempek direbus dalam air mendidih hingga matang. Dan yang kedua adalah menggoreng atau frying. Setelah direbus, pempek biasanya digoreng untuk memberikan tekstur luar yang renyah.
Itulah beberapa makanan khas dari Indonesia yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.